Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-44. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, demikianlah pertempuran pun berlangsung dengan serunya. Pemimpin prajurit itu beberapa kali meneriakkan aba-aba. Selain untuk membesarkan hati bawahannya, ia juga mulai melihat beberapa kelemahan pada pertahanan orang-orangnya. Kalian adalah prajurit-prajurit yang memiliki kemampuan bertempur dalam kesatuan. Jangan terpancing untuk melepaskan kesatuan itu sampai kelompok yang sekecil sekalipun, teriak pemimpin prajurit itu. Perintah itu ternyata berarti sekali bagi para prajurit. Mereka yang biasa bertempur dalam kerjasama kemudian mengeterapkannya untuk menghadapi lawan-lawan kasar dan bertempur secara keras itu. Tapi secara pribadi, prajurit-prajurit itu memiliki kemampuan yang memadai karena latihan-latihan yang cukup berat. Sementara itu, beberapa orang penghadang iring-iringan itu telah berlari-lari menuju ke kereta Mas Roro. Namun Manggada, Laksono, Wirantono dan kedua sais kereta itu serta Ki Reso itu sudah siap untuk menghadapi mereka. Sementara dua orang prajurit yang diperintahkan pemimpin pasukan itu juga telah menyusul orang-orang itu. Namun orang-orang yang akan menyerang kereta Mas Roro itu cukup cerdik. Mereka mencoba mengurangi lawan mereka, sehingga seorang di antara mereka kemudian berteriak, "Kita bantai dulu dua orang itu. Mereka tentu akan mengganggu tugas kita mengambil Mas Roro." Tapi ketika orang-orang itu berhenti, Manggada dan Laksono tanggap akan keadaan. Tanpa menunggu, Manggada berteriak ke arah Wirantono, "Bantu Ki Reso jika ada yang datang. Aku akan membantu kedua orang prajurit itu sambil menghentikan mereka agar tidak mencapai kereta ini." Sebenarnya kedua prajurit itu terkejut melihat orang-orang yang diikutinya berhenti, apalagi ketika mereka bersiap menyerangnya. Berdua mereka tentu tidak akan mampu melawan pecahan kelompok perampok itu. Karenanya kedua prajurit itu sudah bersiap untuk melarikan diri, berputar dan kemudian bergabung dengan orang-orang yang menjaga Mas Roro. Bersama mereka, kedua prajurit itu tentu akan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Tidak harus melawan orang yang jumlahnya terlalu banyak dibanding jumlah mereka yang hanya berdua. Tetapi niat itu diurungkan ketika kedua prajurit itu melihat dua anak muda yang berlari-lari menyongsong mereka. "Anak-anak muda itu," desis seorang di antara kedua prajurit itu. "Mereka bukan anak-anak muda kebanyakan," desis yang lain. "Mereka adalah anak-anak muda yang aneh. Kita harus bertahan," desis prajurit yang pertama. Keduanya terdiam, namun masing-masing telah mempersiapkan senjatanya untuk menghadapi orang-orang yang berbalik menyerangnya. Namun sejenak kemudian, orang-orang yang mengetahui kalau anak muda itu telah berlari-lari ke arah mereka itu. Karena itu, sebagian dari mereka
bersiap untuk kedua prajurit di belakang mereka. Sebagian lagi menghadapi kedua anak muda itu. "Kebetulan sekali," desis seorang di antara perampok-perampok itu. "Kita akan membantai 4 orang sekaligus." Sejenak kemudian, Manggada dan Laksono telah mendekati sekelompok di antara orang-orang yang mencegat perjalanan mereka itu. Sebagian dari mereka telah menyerang 2 orang prajurit yang telah bersiap sebelumnya. Dengan demikian maka pertempuran terjadi dengan sengitnya. 4 orang melawan hampir separuh dari 20 orang yang menghentikan perjalanan Mas Roro itu. Sekitar 7 orang bertempur dengan garangnya dan berusaha secepatnya untuk menghabisi nyawa ke-4 orang yang telah berani menghadapi mereka itu. Tetapi kedua orang prajurit itu mampu bertempur dengan tangkas. Sementara itu, Manggada dan Laksono pun memiliki ketangkasan melampaui prajurit-prajurit itu. Dengan demikian Manggada dan Laksono telah mengejutkan lawan-lawan mereka. Justru setiap sentuhan senjata serta benturan kekuatan, lawan-lawan anak muda itu harus berdesah menahan gejolak di dalam jantung mereka. Kemarahan yang menjadi semakin membara, namun juga pengakuan bahwa keduanya tidak mudah untuk ditundukkan. Pertempuran semakin lama menjadi semakin sengit. Ke-7 orang itu telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Mereka memang berniat untuk dengan cepat menyelesaikan pertempuran itu. Di dekat pedati, Ki Reso menyaksikan dengan wajah yang tegang dentang senjata serta teriakan orang-orang yang sedang bertempur itu. Seolah-olah dentang genta sebesar bukit di telinganya. Keringat mulai membasahi keningnya, jantungnya berdentang semakin cepat, sementara tangannya menjadi gemetar. Wirantono yang juga berada di dekat kereta Mas Roro menjadi tegang sebagaimana Ki Reso. Ia melihat pertempuran di bukit itu menjadi semakin garang. Namun jarak yang agak jauh telah menghalangi penglihatannya, sehingga ia tidak dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi Wirantono sempat melihat pertempuran yang lebih dekat dari mereka. 2 orang prajurit bersama Manggada dan Laksono bertempur melawan sekitar 7 orang. Dalam pada itu, ternyata salah seorang dari ke-7 orang yang bertempur melawan 2 orang prajurit serta Manggada dan Laksono itu telah memberikan isyarat. Isyarat yang tidak diketahui oleh ke-4 orang lawan mereka. Namun tiba-tiba 2 orang di antara mereka telah meloncat keluar dari arena pertempuran dan berlari ke arah Mas Roro yang ditunggui oleh Ki Reso, Wirantono dan 2 orang yang dikirim oleh Ki Jogoboyo bersama pedati kudanya. Kedua orang prajurit dan kedua anak muda itu termangu-mangu sejenak. Namun mereka kemudian tidak banyak menghiraukan lagi. Di dekat kereta Mas Roro ada Ki Reso serta Wirantono. Masih ada Sais dan pembantunya. Sehingga menurut perhitungan mereka, kedua orang itu tidak akan mampu berbuat banyak. Bahkan dengan kepergian 2 orang itu, tugas kedua prajurit serta kedua anak muda itu menjadi semakin ringan. Ki Reso yang melihat 2 orang berlari-lari ke arahnya segera bersiap. Ki Reso dan Wirantono telah menambatkan kuda mereka pula, sementara Sais dan pembantunya telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. 2 orang itu ternyata telah memilih lawan. Seorang langsung menyerang Ki Reso sedangkan seorang lagi menyerang Wirantono. Pertempuran segera terjadi di tempat itu.
Sais dan pembantunya telah bersiap di sebelah menyebelah kereta. Merekalah yang kemudian menjaga Mas Roro dengan mempersiapkan senjata mereka sebaik-baiknya. Tetapi adalah di luar dugaan setiap orang. Ki Reso yang digelari pembunuh harimau serta ditakuti oleh banyak orang itu ternyata tidak mampu bertahan sepenginang. Hanya beberapa saat saja ia bertahan. Kemudian terdengar teriakan kesakitan. Sejenak kemudian, Ki Reso telah berguling jatuh. Sementara itu, Wirantono masih bertahan sekuat tenaganya. Tanpa mengenal gentar, ia bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Ia memang mampu mendesak lawannya yang justru semakin lama menjadi semakin jauh dari kereta kuda itu. Namun Wirantono menjadi sangat gelisah ketika ia melihat pamannya jatuh terguling dan tidak bergerak lagi. Sementara itu, ia tidak dapat berbuat apa-apa karena ia masih terikat dalam pertempuran melawan seorang lawannya. Tetapi Wirantono masih berpengharapan. Kedua orang Sais dan pembantunya itu dengan serta-merta telah menyerang orang yang telah menjatuhkan Ki Reso itu. Ledakan cambuk mulai terdengar memekakkan telinga. Ternyata bahwa ujung cambuk yang menggeliat dan menghentak-hentak itu telah mendesak orang yang berusaha untuk dapat menggapai kereta kuda yang di dalamnya terdapat Mas Roro itu. Wirantono menjadi sedikit berpengharapan ketika ia melihat Sais dan pembantunya itu mampu mendesak lawannya menjauhi kereta kuda itu. Namun yang tidak terduga-duga itu pun telah terjadi. Dalam ketakutan itu, tiba-tiba saja Ki Reso yang terbaring itu telah meloncat bangkit. Dengan cepat ia berlari ke arah pedati yang berhenti di pinggir jalan itu. Sekali loncat, Ki Reso telah duduk di tempat Sais. Satu hentakan telah mengejutkan kuda yang menarik pedati itu, sehingga kuda itu segera berlari. Tetapi Ki Reso telah membawa keretanya justru berbalik ke arah Padukuhan Muter. Namun ada lebih dari 10 simpangan yang akan dapat dilaluinya sebelum jalan itu memasuki Padukuhan Muter. Tidak seorang pun menduga bahwa hal itu akan terjadi. Mas Roro yang ada di dalam pedati menjerit, tetapi pedati yang ditarik seekor kuda itu terus berlari. Wirantono pun berteriak keras-keras dengan suara parau. "Paman! Paman!" Ki Reso berpaling pun tidak. Bahkan ia telah berdiri di tempat Sais kereta itu biasanya duduk. Wirantono tidak ingin membiarkan hal itu terjadi tanpa diketahui sebab-sebabnya. Ia yang menganggap sikap pamannya agak kurang dimengerti menjadi semakin membingungkannya. Karena itu, Wirantono segera berlari meninggalkan lawannya ke arah kudanya. Untunglah bahwa pembantu Sais itu tanggap akan keadaan. Ketika lawan Wirantono mengejarnya, pembantu Sais dengan cambuk di tangannya itu telah menyerang orang itu, sehingga orang itu tidak dapat mencegah Wirantono yang dengan kecepatan yang tinggi telah meloncat ke punggung kudanya. Sejenak kemudian, kuda itu telah berlari seperti angin mengejar Ki Reso yang telah melarikan Mas Roro. Ternyata Ki Reso menyadari apa yang telah terjadi. Sambil mengumpat ia menghentikan kereta kudanya yang tidak dapat berpacu secepat kuda Wirantono. Dengan sigap Ki Reso meloncat turun. Pedangnya ternyata telah berayun di tangannya. Wirantono yang melihat pamannya meloncat turun telah menarik kekang kudanya pula. Ia pun telah meloncat turun pula. "Apa artinya ini, Paman?"
teriak Wirantono. "Aku peringatkan, jangan mencampuri persoalan ini. Sebaiknya kau tidak mengikuti aku dan Mas Roro," geram Ki Reso. "Aku minta paman membawa Mas Roro kembali. Mas Roro akan dibawa menghadap Raden Panji Prangpranoto sebagaimana direncanakan," minta Wirantono. "Sekali lagi aku peringatkan, kau tidak mempunyai kesempatan berbuat apa-apa. Aku akan membunuhmu jika kau keras kepala. Karena itu pergilah." Suara Ki Reso gemetar. "Aku akan mencegahnya sampai aku mendapat penjelasan yang dapat meyakinkan aku," berkata Wirantono. "Kau jangan terlalu sombong menghadapi aku," berkata Ki Reso. "Sementara itu, orang-orang yang mencegat Mas Roro akan membunuh semua prajurit dan orang-orang yang bersama mereka." "Jadi paman bekerja sama dengan mereka? Paman berpura-pura jatuh dan tidak bangkit lagi. Paman ternyata telah melakukan hal yang serupa sampai 2 kali. Ketika rumah ayah dirampok orang, paman begitu cepat menjadi pingsan. Agaknya paman telah bekerja sama dengan mereka. Sekarang paman bekerja sama dengan orang-orang untuk mencegat Mas Roro, menculiknya dan mempergunakannya untuk memeras Raden Panji," berkata Wirantono. Ki Reso tertawa. Suara tertawanya bergetar memenuhi udara. Bagi Wirantono, pamannya itu tiba-tiba saja telah berubah menjadi iblis yang garang. Tetapi Wirantono sama sekali tidak menjadi ketakutan. Bahkan kemarahannya justru telah menggelegak. "Paman," berkata Wirantono, "aku hormati paman sebagai orang tuaku sendiri. Tetapi dalam keadaan seperti ini, aku terpaksa melawan paman. Bagaimana jika orang-orang yang mencegat iring-iringan ini kemudian datang kemari, sedangkan semua prajurit dan orang-orang yang menyertai Mas Roro telah terbunuh semuanya?" bertanya Ki Reso. "Aku akan mempertaruhkan nyawaku demi kehormatan adikku. Adikku tidak akan dapat dipergunakan sebagai alat untuk memeras Raden Panji Prangpranoto," geram Wirantono. Ki Reso tidak menjawab lagi, tetapi senjatanya mulai terjulur. Tetapi Wirantono telah mengangkat pedangnya pula. Dengan nada rendah ia berkata, "Maaf paman, aku terpaksa berani melawan paman dalam keadaan seperti ini." Ki Reso masih juga tidak menjawab, tetapi ia sudah meloncat menyerang dengan garangnya. Anak itu harus segera diselesaikan agar ia dengan cepat dapat menyingkirkan Mas Roro. Keduanya segera bertempur dengan sengitnya. Ternyata Ki Reso harus mengakui bahwa Wirantono yang baru pulang dari berburu itu memiliki bekal yang semakin mapan untuk menghadapinya. Dalam pada itu, Sais dan pembantunya segera mengalami kesulitan menghadapi 2 orang yang garang. Sais yang telah kehilangan kudanya itu memberi isyarat kepada kawannya untuk bertempur sambil berlari-lari. Beberapa saat kemudian, keduanya telah bergeser semakin dekat dengan arena pertempuran yang lain. Sambil bertempur, tiba-tiba saja Manggada berteriak kepada salah seorang prajurit yang bertempur bersamanya, "Bantu kedua orang Sais itu." Seorang prajurit yang sedang bertempur itu pun tanggap. Ia pun segera melompat meninggalkan arena untuk membantu kedua orang Sais yang mengalami kesulitan, sehingga harus bertempur sambil berlari-lari mendekati arena pertempuran itu. Ketika seorang di antara lawan-lawannya berusaha untuk mencegahnya, Laksono telah meloncat menyerang sehingga prajurit itu sempat meninggalkan lawannya. Sementara Manggada telah berloncatan dengan garangnya.
Kedua sais itu mengucap syukur di dalam hati ketika seorang prajurit datang mendekati mereka. Seorang di antara kedua lawan mereka harus menghadapi prajurit yang datang membantu itu, sehingga mereka berdua tinggal melawan seorang saja. Dengan demikian mereka menjadi semakin berpengharapan untuk masih tetap hidup. Manggada dan Laksono pun kemudian masing-masing harus melawan dua orang. Tetapi Manggada dan Laksono sama sekali tidak menjadi goyah. Keduanya mampu bertempur mengatasi kedua orang lawan masing-masing. Bahkan ketika pertempuran itu masih juga belum ada tanda-tanda segera selesai, sementara keduanya terguncang oleh sikap Ki Reso yang sulit diketahui. Manggada dan Laksono telah menghentakkan segala kemampuannya. Tetapi adalah di luar dugaan mereka. Kedua orang anak muda yang marah dan gelisah itu seakan-akan telah menumpahkan segala-galanya yang dimilikinya dalam ilmu kanuragan. Gelora di dalam dada mereka serta darah muda mereka yang mendidih bagaikan telah mematangkan kekuatan, kemampuan dan ilmu yang tersimpan di dalam diri mereka. Adalah mengejutkan bahwa tiba-tiba saja kekuatan mereka bagaikan berlipat-lipat. Sesuatu rasa-rasanya telah menggelegak, bergelora dan muncul dari dasar ke permukaan. Bahkan kedua anak-anak muda itu untuk sesaat bagaikan dituntun oleh pedangnya. Namun barulah mereka sadar bahwa kemampuan ilmu pedangnya lah yang telah bergetar menggerakkan pedang itu. Keduanya dalam saat yang gawat itu ingat apa yang pernah terjadi atas diri mereka. Mereka teringat bagaimana seorang ajar yang tinggal di tempat terpencil bersama seorang yang punggungnya bongkok namun berilmu sangat tinggi memberikan bekal kepada mereka. Ki Ajar yang seakan-akan telah meningkatkan alas kemampuan ilmu mereka, sehingga dengan demikian ilmu mereka pun terangkat dalam keutuhannya dan semakin tinggi. Ketika kedua anak muda itu berada dalam gejolak kemarahan yang memuncak, kekuatan itu telah muncul dari dasarnya yang tersimpan di dalam diri mereka, sehingga baik Manggada maupun Laksono telah menjadi semakin garang. Karena itulah kedua lawan masing-masing menjadi sangat terkejut ketika tiba-tiba saja senjata mereka bersentuhan. Kekuatan kedua anak muda itu benar-benar bagaikan berlipat-lipat. Dua orang yang bertempur melawan Manggada telah bergeser menebar untuk mengambil tempat yang lapang. Mereka berusaha untuk meyakinkan diri bahwa mereka adalah orang-orang yang ditakuti, serta memang memiliki kekuatan dan kemampuan yang bisa mendukung kegarangan mereka. Tetapi Manggada yang marah, yang menghentakkan segenap kemampuan di dalam diri mereka, justru bagaikan mendapat kesempatan untuk menguji ilmunya. Dalam pertempuran yang berkembang selanjutnya, kedua lawan Manggada benar-benar menjadi heran. Dua orang anak yang masih terhitung muda itu ternyata telah memiliki ilmu yang tidak dapat mereka jangkau sama sekali. Perlahan-lahan tetapi pasti, kedua orang itu telah terdesak. Bahkan ketika seorang di antara keduanya menjadi marah pula dan mencoba menghantam Manggada dengan pedangnya yang dilambari segenap kekuatannya, orang itu akhirnya menyesal. Benturan yang sangat keras telah terjadi. Manggada tidak berusaha untuk menghindar, namun ia telah menangkis serangan itu. Rasa-rasanya Manggada ingin menjajaki kemampuan sendiri yang masih baru saja dikenalinya dengan baik. Lawannya benar-benar terkejut
benturan itu telah menggetarkan pedangnya. Telapak tangannya terasa menjadi sangat panas, bahkan rasa-rasanya kulitnya akan terkelupas. Sebelum ia sempat memperbaiki keadaan tangannya, terasa pedang Manggada berputar. Pedangnya sendiri tiba-tiba bagaikan telah hanyut dihisap oleh putaran pedang anak muda itu. Satu hentakan telah melemparkan pedang orang itu sehingga jatuh beberapa langkah daripadanya. Dalam keadaan yang gawat itu, kawannya telah meloncat menyerang Manggada dengan garangnya. Sabetan pedang yang terayun deras langsung mengarah ke leher anak muda itu. Tetapi Manggada sempat melihat serangan itu. Dengan tangkas ia telah merendahkan dirinya. Begitu ayunan pedang itu meluncur di atas kepalanya, pedang Manggada pun telah terjulur langsung menusuk dada lawannya. Terdengar erang kesakitan, namun ketika kemudian Manggada menarik pedangnya itu, orang itu pun terhuyung-huyung roboh. Ternyata sentuhan ujung pedang Manggada telah menggapai jantungnya, sehingga orang itu tidak sempat berbuat sesuatu. Tarikan nafas yang panjang telah mengakhiri hidupnya. Sementara itu, kawannya yang telah kehilangan senjatanya tidak sempat berbuat banyak. Ketika ia melihat kawannya tertusuk pedang di dadanya, ia berusaha untuk melarikan diri. Tetapi sebelum ia sempat meloncat menjauh, Manggada dengan cepat telah bangkit. Ternyata kemarahannya yang memuncak itu telah membuat darahnya bagaikan menggelegak. Dengan derasnya Manggada telah mengayunkan pedangnya dengan satu tebasan mendatar. Ujung pedang Manggada ternyata telah mengoyak dada lawannya itu menyilang. Dengan demikian lawannya itu pun telah terdorong dan bahkan kemudian terlempar jatuh telentang. Darah bagaikan memancar dari luka itu demikian derasnya, sehingga orang itu tidak lagi mempunyai kesempatan untuk bangkit kembali. Pada saat yang demikian, Laksono pun telah mendesak lawan-lawannya. Seorang di antara kedua lawannya ternyata mampu bergerak cepat sekali, sehingga sesekali Laksono harus bergeser mundur. Sementara itu, Manggada meloncat meninggalkan arena menuju ke tempat kedua orang Sais yang juga tengah bertempur sambil berteriak pada Laksono yang masih bertempur dengan sengitnya. "Selesaikan lawan-lawanmu, bantu para prajurit di bukit. Aku akan mengurus Ki Reso yang aneh itu." Laksono tidak menjawab, sementara Manggada berlari dengan cepat. Ketika ia sempat mendekati Sais dan pembantunya yang sedang bertempur itu, ia mengayunkan pedangnya. Segores luka telah menyilang di punggung orang yang bertempur melawan kedua orang Sais dan pembantunya yang kurang memiliki kemampuan itu. Untunglah bahwa seorang di antaranya pandai bermain cambuk, sehingga sempat menyulitkan lawannya. Tetapi lawannya itu kemudian tidak berdaya lagi, terbaring di atas rerumputan kering. Ketika Manggada kemudian meloncat ke punggung kudanya, Sais dan pembantunya itu segera membantu prajurit yang tadi membantunya. Seorang yang harus bertempur melawan 3 orang itu pun tidak mampu bertahan terlalu lama. Ia pun segera terdesak. Sementara itu, Manggada telah berpacu menyusul Wirantono yang masih bertempur melawan Ki Reso. Meskipun kemampuan Wirantono sudah meningkat jauh setelah ia pergi berburu, tetapi Ki Reso yang disebut pembunuh harimau itu ternyata tidak mudah dikalahkannya. Bahkan perlahan-lahan Ki Reso telah mampu mendesak Wirantono.
Meskipun dasar ilmu Wirantono cukup tinggi, tetapi anak muda itu masih belum cukup berpengalaman untuk menghadapi pamannya yang garang dan keras itu. Bahkan Ki Reso masih sekali lagi memperingatkannya. "Wirantono, jika kau tidak mau pergi, aku benar-benar akan membunuhmu." Wirantono menggeram. Katanya, "Paman jangan bermimpi buruk seperti itu. Seharusnya paman cepat bangun dan menyadari apa yang telah paman lakukan." Ki Reso menggeram. Dengan garang ia berkata, "Jika demikian, kau akan mati. Aku akan membawa Mas Roro sejauh-jauhnya tanpa dapat diketahui oleh siapapun." Wirantono tidak menjawab. Ia telah menyerang dengan cepatnya. Namun Ki Reso memang memiliki kemampuan yang tinggi. Pada saat yang demikian, Mas Roro sudah turun dari pedatinya. Ia memang menjadi ketakutan melihat pertempuran itu. Ia pun tidak mampu berbuat sesuatu selain menjadi gemetar. Ketika Mas Roro berniat untuk melarikan diri dari pertempuran antara kakaknya dan pamannya itu, kakinya rasa-rasanya menjadi sangat berat. Ia tidak sampai hati meninggalkan kakaknya dalam kesulitan itu, tetapi ia pun tidak mau jatuh ke tangan pamannya yang kasar dan garang itu. Pada saat yang demikian, seekor kuda dengan penunggangnya telah berlari mendekat. Mas Roro pun segera melihat bahwa penunggang kuda itu adalah anak muda yang telah menolongnya ketika ia hampir saja diterkam oleh seekor harimau. Karena itu, harapannya telah berkembang. Kuda itu berpacu sangat cepat, sehingga sejenak kemudian Manggada telah meloncat turun dan langsung berlari ke arena. "Setan kau!" geram Ki Reso yang serba sedikit mengetahui kemampuan anak muda itu. Manggada tidak menyahut sama sekali. Ia segera menempatkan diri di sebelah Wirantono yang meloncat surut mengambil jarak dari pamannya yang kehilangan akal itu. "Ki Reso!" tiba-tiba Manggada berdesis. "Kami ingin Ki Reso mempertanggungjawabkan langkah-langkah yang kami ambil." Tetapi Ki Reso menggeram. "Kalian akan mati bersama-sama." Tidak ada lagi pembicaraan. Manggada dan Wirantono telah bersiap untuk bertempur melawan Ki Reso yang garang itu. Tetapi Ki Reso sudah berada di tengah arus. Apakah ia akan kembali atau berlanjut? Tidak akan banyak bedanya. Ia harus menempuh tekanan yang sangat berat. Kedua orang anak muda itu memiliki bekal yang cukup untuk mengatasinya. Namun Ki Reso harus menghadapinya, sementara Mas Roro telah menjadi semakin jauh daripadanya. Ketika Ki Reso sekali menengok ke arah Mas Roro, maka Wirantono segera tanggap akan niatnya. Ia pun telah meloncat dan berdiri di antara Ki Reso dengan adiknya itu. Ki Reso mengumpat kasar. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.